Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tarmizi Ramli, IGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang dari BTSD SMP Negeri 5 Tanjung Rawat, Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Fahri Ardi Muhtadi. Beliau adalah guru seni di SMP Negeri 5 Tanjung Rawat, Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Pak Tarmizi. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan observasi ya Pak. Baik Pak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses observasi. Adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi, yaitu agar lebih siap dan percaya diri agar memberikan pembelajaran terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak hari ini berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui jenis alat musik pianika. Yang kedua, peserta didik mampu memainkan alat musik pianika. Seperti itu Pak. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Dan bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak lakukan? Ya Pak, jadi area pengembangan yang saya menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sifat. Yang pertama, pengetahuan. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis alat musik pianika. Keterampilan, peserta didik mampu memainkan alat musik pianika dan mengamati alat musik pianika tersebut. Dan yang ketiga, sikap. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku kerjasama antar teman dan satu kelompok berdasarkan bakat dan kemampuan peserta didik Pak. Baik, nah, jadi area pengembangan yang Bapak ingin capai adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada peserta didik ya Pak. Ya Pak, benar sekali Pak. Nah, saya ingin mendengarkan Pak rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajaran, menurut pembelajaran atau model pembelajarannya, menurut pembelajarannya apa nih Pak? Strategi ini. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan PSE. Saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan bakat dan minat siswa untuk model pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kalau metode pembelajarannya, saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanggung jawab, dan penugasan Pak. Jadi rencana Bapak terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus terintegrasi dengan sosial emosi menggunakan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode diskusi kelompok atau tanya jawab dan penugasan ya Pak. Iya Pak, benar sekali Pak. Bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Bagi media pembelajarannya yaitu saya menggunakan Focus, laptop, HP, DKPD ataupun alat-alat musik pianika lah, sebagai contoh dari saya seperti itu. Kapan nih Pak? Kira-kira Bapak akan melakukan strategi tersebut? Hari apa? Kelas berapa dan berapa nih? Saya ada jual pengajar di hari Rabu, kelas 91, kelas pertama dan kelas kedua. Oke, berarti di hari Rabu depan ya Pak, saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Bapak ya. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi Pak. Baik Pak. Sebelum kita akhiri nih percakapan kita, kira-kira yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini apa Pak? Saya mendapatkan gambaran model pembelajaran apa yang saya gunakan nanti, kemudian serta metode pembelajaran yang nantinya akan saya siapkan Pak. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya.
percakapan pra observasi. Sampai bertemu lagi di observasi kelas ya Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tulis doa? Apa? Semangat. Nanti itu selesai. Belajar kalimat doa. Baik, terima kasih buat waktunya memimpin doa. Memang seharusnya sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa dulu dan dapat berkah. Sekretaris, hari ini Bapak lihat hadir semua ya nak. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita biar makin semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kita menyanyikan lagu Mars SMP 5 terlebih dahulu. Kalian semua hafal lagunya kan? Lagu Mars sekolah kita harus dihafal. Oke, kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk tangan dong kalian semua. Terima kasih untuk kalian semangat tadi. Ada kita menjadi lagu kita sendiri. Sebelum masuk ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya tentang terkait materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Rot angka. Coba, siapa yang tahu apa itu antara? Oke, siapa nama kamu nak berdiri? Coba berdiri. Saya Ayu Adelia, yaitu yang angka terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 digit di atas. Iya, tepat sekali. Silakan Luna. Jadi
Jumlah angka itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, dan 1 titik di atas. Jadi kan masih angka-angkanya aja ya. Coba siapa yang tahu ada apa aja yang terdiri dari 1 sampai 7 ini nak? Oh iya, silakan berdiri. Siapa nama kamu? Ya. Oh, ya. Ya, 1 titik di atas. Iya, tinggi tepat sekali. Jadi yang terkait materi minggu lalu inilah dia, ya terdiri dari angka 1 sampai 1 titik di atas, dan kemudian 1 sampai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus sekali. Berarti kalian tidak lupa dengan materi minggu lalu. Baik, sekarang materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan alat musik. Alat musik tiup. Coba siapa yang tahu contoh-contoh alat musik tiup itu terdiri dari alat musik apa aja? Ada tahu? Oke, silakan berdiri. Siapa nama kamu? Nama saya Nurul Irawan. Ya. Iya, pianika, tepat sekali. Kalau pianika itu kan bermainnya di tiup ya. Kalau tidak di tiup, kalau dibiarkan pidato ya main dia ya kan. Kalau begini kan saya hidup, berarti ada hantu lagi mainkan ya kan. Ini dia. Yang kedua, trompet, tepat sekali, trompet. Yang ketiga ada lagi tuh kan? Suling, ya tepat sekali. Ya baik, silakan duduk Nanda. Jadi kita ambil 3 dulu. Disinilah contoh dari alat musik tiup itu nak. Yang pertama pianika. Pianika bisa kalian lihat sendiri yang di bawah teman kalian. Itulah alat musik pianika yang bermainnya dengan cara ditiup. Karena kalau tidak ditiup tidak bisa menghasilkan nada dia dan tidak akan bersuara. Kemudian trompet. Trompet ini yang pernah sering kalian lihat, trompet yang sering main di seperti ini ya. Nadanya dia di atas, dipencetkan di atas. Kalau pianika kan di samping seperti ini, kalau trompet di atas dia. Seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada suling. Ini suling ini dia bermainnya di samping dan mainnya tetap sama ya, ditiup. Kalau tidak ditiup tidak menghasilkan suara dan nada. Jadi ditiup baru penekanan nadanya itu di samping. Kalau dia tadi pianika kan di bawah, kalau trompet di atas, kalau dia suling di samping. Begitulah cara penekanan untuk menghasilkan nada-nada itu. Kemudian hari ini kita akan berfokus kepada salah satu alat musik tiup ini nak, yaitu alat musik pianika. Karena ini alat musik sederhana, di sekolah. Karena alat musik ini juga yang paling gampang kita jumpai dan selain harganya murah, bermainnya juga gampang. Jadi hari ini materi kita berfokus dengan alat musik pianika. Dan sekarang Bapak akan membagikan sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada kinestetik, visual, maupun audio visual. Sekarang Bapak akan bagi. Yang di sini dia gaya belajar kinestetik dengan alat musik pianikanya ya. Kemudian yang ke depan ini gaya belajar visual. Maka kalian akan mengimajinasikan, memvisualisasikan pikiran kalian terus tertuang di gambar alat musik pianika itu. Kemudian di sini kelompok audiovisual. Handphone kan? Kalian lihat dari handphone bisa kalian gambarkan seperti apa alat musik pianika itu. Jadi sudah bisa didiskusikan dari sekarang.
sudah bisa dimulai ya? Sekarang. Ya. Oke, baiklah. Bersiap dan tugasnya ya. Jadi harus dipresentasikan terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama kali mempresentasikan yaitu kelompok audiovisual terlebih dahulu. Silakan nak. Silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan. Kalian berlima silakan maju ke depan. Silakan nak. Silakan. Presentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada gambar alat musik pianika. Setelah kami melihat dari handphone atau dari YouTube, alat musik pianika tidak jauh berbeda dengan kelompok visual ya. Tidak jauh berbeda dengan kelompok visual. Memiliki 19 lat putih dan memiliki 13 buah pita. Itu aja yang bisa kami mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah dipresentasikan kelompok audiovisual ya, bagus, sangat bagus. Dan setelah mereka melihat dari handphone dari YouTube, ya seperti itulah hasil dari gambaran mereka. Jadi sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok visual terlebih dahulu. Silakan nak, maju ke depan. Sekarang presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan hasil diskusi kami.
Ya, silakan nak. Silakan. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di dalam pianika terdapat 19 pot putih dan 13 pot hitam, dan memiliki selang yang berfungsi untuk meniup dan menghasilkan suara. Demikian dan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kan udah dipresentasikan kelompok dari visual ya, yang tidak jauh berbeda lah sama kelompok dari visual. Mereka berkata kalau di dalam pianika itu terdapat 19 ton warna putih dan 13 ton warna hitam dan memiliki selang yang itu akan ditiup dan akan menghasilkan suara seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda lah. Ini kelompok dari visual. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok kinestetik. Silakan nak maju ke depan. Dan presentasikan hasil dari kelompok kalian. Oh ini pianika ya. Yang laki-laki di belakang, yang perempuan di depan. Oke, silakan nak kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan memainkan lagu Kening Kita dengan alat musik pianika. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangannya untuk Boleh. Oke, baik. Tadi kelompok kinestetik sudah melakukan presentasinya. Mereka memainkan alat musik pianika tersebut dan ternyata hasilnya sangat bagus. Berarti mereka diskusi atau latihannya sangat rajin ya, dan hasilnya juga sangat bagus dan menyanyikan lagu kita. Baik, jadi inti dari pembelajaran kita kali ini adalah yaitu kita dapat mengetahui alat musik tiup pianika tersebut, dan di dalam alat musik pianika ternyata terdapat 19 touch warna putih dan 13 touch warna hitam, dan memiliki selang yang apabila ditiup dia akan menghasilkan suara. Itulah dari inti dari pembelajaran kita kali ini. Semoga
kita kedepannya bisa mengerti apa-apa aja alat musik tiup yang ada di Indonesia ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tarmizi Ramli, CDP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Baik, bagaimana kabarnya Pak Pari? Alhamdulillah, terima baik. Baik Pak, percakapan pasca observasi ini Pak, ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kemarin yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Terus untuk pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kemarin? Baik, alhamdulillah semuanya berjalan baik dan lancar ya Pak. Memang sih awal-awal gugup, tapi seterusnya berjalan baik dan lancar dan mereka juga memahami apa yang saya instruksikan begitu Pak. Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan semalam. Ya, Pak. Jadi begini Pak, area pengembangan yang saya kembangkan di dalam pembelajaran tersebut yaitu ada 3 Pak. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap. Yang pengetahuan yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis alat musik pianika. Yang kedua itu keterampilan. Keterampilan itu peserta didik mampu memainkan alat musik pianika dan mengamati bagaimana itu alat musik pianika tersebut. Dan yang ketiga sikap. Sikap itu apa? Peserta didik mampu menunjukkan perilaku kerjasama antar teman satu kelompok berdasarkan bakat dan kemampuan peserta didik seperti itu Pak. Baik Pak, berarti area pengembangan yang berkaitan dengan yang pertama tadi pengetahuan, lalu yang kedua keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap ya Pak. Menurut Bapak nih, sejauh mana pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas nih? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Namun memang ada sedikit kekurangannya Pak dalam proses pembelajaran tadi. Baik Pak ya. Berarti sudah dilakukan dengan baik ya Pak, sudah berjalan dengan sesuai. Tapi masih ada kekurangan ya Pak. Iya Pak, ada sedikit kekurangan untuk proses pembelajaran tadi Pak. Nah, menurut Bapak nih, kekurangan atau kendala-kendala apa nih yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Iya Pak, jadi kekurangannya itu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat langsung di dalam diskusi kelompok tersebut. Misalnya siswa tersebut kurang aktif di dalam diskusi pembelajaran yang saya instruksikan tadi. Seperti itu Pak. Baik Pak, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Pak atau kurang aktif di hanya mengandalkan seperti itu ya Pak. Iya Pak, benar sekali. Jadi yang mengandalkan temannya saja ya. Seperti itu. Nah Pak, kira-kira nih Pak, itu kan bisa terjadi Pak. Ya. Terus kenapa mereka kurang aktif Pak? Mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi itu. Kira-kira apa alasannya itu Pak? Kenapa? Kalau menurut saya Pak ya, karena mungkin temannya sudah mampu dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi anak tersebut hanya mengandalkan temannya saja. Namun saya melakukan dengan pendekatan di mana saya terus memotivasi anak tersebut agar dia aktif dan ikut dalam kegiatan diskusi dengan teman kelompoknya. Begitu Pak. Oh, itu adalah rencana ke depan Bapak ya? Pada saat proses pembelajaran ke depan, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, yaitu dengan memotivasi mereka pertama, terus yang kedua apa lagi Pak? Bukan begitu ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi saya akan memotivasi mereka agar ya jangan mengandalkan satu orang aja lah Pak. Jadi mereka terlibat langsung berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya seperti itu Pak. Oh, begitu ya Pak. Mudah-mudahan Pak ya rencana Bapak dapat terrealisasi ya Pak. Terus menjadikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terus dibandingkan dengan kemarin ya Pak. Iya Pak, akan ya pembelajarannya kedepannya akan lebih baik lagi lah Pak daripada yang sebelumnya seperti itu Pak. Baik Pak, saya tunggu nanti cerita-ceritanya Pak ya. Nanti apakah bisa direalisasi atau tidak? Kira-kira kapan nih Pak
rencananya dilaksanakan Oh. realisasinya Pak? Iya. Kalau waktunya belum saya tentukan Pak, namun akan saya lakukan secepatnya. Kemungkinan di semester 2 ini, karena minggu depan ada anak-anak sudah mulai ujian seperti itu Pak. Baik Pak ya, terima kasih ya Pak sudah mau atau banyak pertanyaan yang saya lakukan sudah Bapak jawab. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya secepatnya direalisasikan Pak. Iya Pak, mudah-mudahan segera Pak, segera mungkin. Baik Pak, ayo perbincangan kita seperti supervisi akademik sudah selesai nih Pak. Mulai dari kegiatan praobservasi, observasi, terus yang ini pasca. Baru saya ucapkan terima kasih Pak ya sebanyak mungkin kepada Bapak ya. Iya, Pak. Baik Pak ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima